رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu penulis telah menyebutkan beberapa poin sebagai nasihat secara umum. Pertama beliau sebutkan yaitu dihimbau bagi para murabbin, bagi para pendidik, juru dakwah, ya, agar mereka menghimbau kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid, memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid sebagaimana yang telah dijalani oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentunya dari personal yang berakidah akan muncul rumah tangga yang berakidah yang baik, berakidah lurus, jauh dari syirik, akan muncul masyarakat yang baik. Demikian ikhwah. Dan dari masyarakat yang baik yang bertauhid ini akan diharapkan akan muncul seorang hakim yang saleh, yang bersih dari kesyirikan, yang lurus tauhidnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua himbauan beliau yaitu agar kewajiban bagi seorang muslim, bagi masing-masing muslim, terutama untuk para juru dakwah, mentatbikkan, mengimplementasikan apa yang mereka himbau. Mereka mulai pada diri mereka sendiri, pada keluarga mereka. Ya, apa yang mereka ajak, apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka himbau, maka merekalah terlebih dahulu melakukannya, melaksanakannya. Ya, dia mulai dari diri mereka, kemudian baru dihimbaukan ke orang lain. Demikian juga ikhwah, dalam menghimbau tentunya harus, dalam berdakwah tentunya harus berdasarkan prinsip dakwah, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan silakan berdiskusi dengan cara yang baik. Kemudian himbauan beliau juga penulis yaitu yang keempat, tidak menggunakan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, tidak dengan cara
melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi, karena tidak ada yang seperti ini yang dilakukan oleh para salafus saleh kita terdahulu. Ya, ketika kita melihat penguasa itu melakukan sebuah kemungkaran, maka silakan Anda nasihati dengan cara personal, ya, tidak dengan mengumbar aib sang pemerintah di depan khalayak umum. Oleh karena itu, cara-cara menegakkan Islam dengan cara-cara anarkis, dengan cara-cara kekerasan, kudeta misalnya, ataupun dengan cara demonstrasi misalnya, ya, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan sebagaimana yang telah disinggung di kajian lalu, bahwasanya dan tidak sedikit kaum muslimah yang ikut berdemonstrasi menuntut pemerintah untuk mewujudkan hukum Islam, ya, di negara mereka, dan mereka ikut berdemonstrasi, para akhwat, para ibu-ibu ikut berdemonstrasi, ya, padahal pada waktu yang sama mereka telah menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan untuk kaum wanita, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian banyak tinggal di rumah kalian. Demikian juga ikhwah, penulis memberikan catatan bahwasanya makna daripada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia kafir. Kafir yang dimaksud sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu kufrun duna kufrin, yaitu kufur tapi bukan sampai keluar dari Islam atau tidak sampai murtad. Walaupun kalimatnya kufur, tetapi bukan berarti dia murtad. Ini yang disebutkan kufur duna kufrin, kafir tapi tidak murtad. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ata imratahu min duburiha faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, maka dia telah kafir. Kafir di sini bukanlah berarti dia murtad, tapi menunjukkan dosa yang sangat besar, ya, yang mendekati pada kekufuran namun tidak sampai murtad. Demikian ikhwah. Terkecuali apabila sang hakim, sang pemimpin meyakini bahwasanya hukum, aturan yang ditetapkan oleh manusia itu lebih afdol ketimbang hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah dan melalui hadis Rasulullah SAW. Jika seperti itu keyakinannya, maka dia jatuh pada kekufuran. Misalnya ini, ya, di negara tersebut menerapkan hukum di penjara. Misalnya seperti seorang yang jelas membunuh, yang divonis dia bersalah karena telah melakukan tindak pembunuhan, pelenyapan nyawa yang terencana misalnya, ya, dan itu sudah mendatangkan bukti-bukti serta saksi-saksi, ditetapkanlah dia bersalah, kemudian ditetapkanlah dia divonis penjara misalnya 20 tahun. Sementara dalam Islam, kalau sudah jelas dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Si hakim merasa bahwasanya penjara itu lebih afdol, ya, lebih afdol, lebih baik ketimbang dipenggal. Jadi dia meyakini bahwasanya, Pak Hakim ini meyakini bahwasanya hukum yang diterapkan di negara tersebut lebih afdol, lebih baik, lebih besar maslahatnya, lebih relevan ketimbang hukum yang Allah turunkan, maka dia jatuh pada kekufuran. Ya, dia bisa jatuh pada kufuran dan dia mengingkari hukum tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Jadi namun demikian, kalaupun dia melakukan pengingkaran seperti itu, bukan berarti dia dibiarkan dalam keyakinan itu. Dia tetap dinasihati sebagaimana halnya dengan Fir'aun, ya. Bagaimana kita lihat Fir'aun yang memang benar-benar manusia yang sudah melampaui batas sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan.
Dia yang sangat ganas, sangat zalim. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak kecil Bani Israel mereka bunuh, dan wanita-wanita mereka biarkan hidup. Itu ikhwah. Namun begitu pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, aw yakhsha. Katakanlah kepada dia si Firaun, faqula lahu, wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepadanya qawlan layyinan, yaitu ucapan yang lembut, semoga dia bisa mengingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian yang keenam yang telah kita bahas, yaitu hendaklah orang-orang yang berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus banyak bersabar. Ya. Dia harus banyak bersabar karena sudah menjadi sunnatullah setiap orang yang berjalan berdakwah, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, itu sudah menjadi sunnatullah. Dia akan mendapatkan tantangan, rintangan, dan jalannya tidak mulus. Makanya dia wajib untuk bersabar atas dalam menghadapi rintangan-rintangan serta gangguan-gangguan, atau bahkan mungkin nyawanya terancam dikarenakan dakwah, dia berdakwah. Demikian. Maka seorang dai, seorang juru dakwah hendaklah dia banyak bersabar. Selanjutnya ikhwah, penulis menyebutkan tentang kegiatan sekolah. Beliau mengatakan kegiatan sekolah ini ada beberapa jenis. Ini termasuk salah satu dalam rangkaian pendidikan anak. Yang pertama kata beliau kalimatut thayyibatu, yaitu kalimat yang baik. Apa itu kalimat thayyibah? Yufaddilu ijtima'ut tullabi sabahan qabla dukhulihim lid-dars. Hendaklah pada pagi hari sebelum masuk kelas murid-murid berkumpul. Fayulqi alaihim al-mudarrisu aw ahadut talabati syai'an min ayatil Qur'ani wa hadisin nabawi. Kemudian salah seorang guru atau salah seorang pelajar ya membacakan ayat Al-Qur'an atau membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Wa tafsirun mubasitun lil Qur'an wal hadis, sekaligus menjelaskan tentang tafsir dari ayat yang dibaca ya dengan ringkas, dan makna daripada hadis yang dibaca dengan cara ringkas. Maksudnya penulis di sini ya sebelum masuk lokal ya murid-murid dikumpulkan semua, hendaklah ada satu orang ya, apakah dia guru ataukah salah seorang murid, untuk membacakan satu ayat atau dua ayat dan menjelaskan sedikit ya secara ikhtisar, secara ringkas tentang tafsir daripada ayat tersebut. Ya mungkin hanya membutuhkan 15 menit atau 10 menit, atau membaca sebuah hadis dengan sekaligus dengan menyebutkan makna daripada hadis tersebut. Demikian setiap hari. Ini satu hal yang bagus untuk para pelajar ya, sangat baik untuk para pelajar. Yang kedua yaitu kisah, dengan cara menceritakan kisah-kisah. Innat tullaba yuhibbunal qasas. Sebenarnya para santri ataupun para pelajar itu suka mendengar kisah-kisah. Ya saya kira bukan hanya pelajar, kita pun suka dengar kisah-kisah ya. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana perjuangan para nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan orang salafus soleh terdahulu dalam menegakkan agama Islam, bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana perjuangan mereka dalam menghafal ilmu, bagaimana rintangan dan halangan yang mereka dapati yang tetap mereka hadapi dengan sabar, yang akhirnya mereka menjadi para imam-imam. Ya, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
Makanya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel, wa kadzalika wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka yaitu para pemimpin-pemimpin di saat mereka sudah mendapatkan petunjuk kami, mereka berpegang dengan petunjuk kami dan mereka dikarenakan kesabaran mereka. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita telah mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW, ya kita harus sabar dalam menjalaninya. Ya, jangan dilepas karena memang memegang petunjuk, memegang sunnah itu bagaikan memegang bara api. Ketika digenggam, dia terasa panas, namun tidak boleh dilepas. Itulah ikhwah. Ya, hidayah itu merupakan satu hal yang sangat mahal, ikhwah. Ya, hidayah sangat mahal. Namun sayangnya berapa banyak orang-orang yang sudah mendapat hidayah, kemudian dia lepaskan sesuatu yang berharga hanya dikarenakan jabatan, hanya dikarenakan dia diiming-imingi harta, hanya dikarenakan dia diiming-imingi satu kedudukan di sebuah organisasi atau sebuah partai atau sebuah perusahaan. Hanya dikarenakan itu akhirnya dia letakkan atau mungkin dia campakkan hidayah itu, ikhwah. La haula wala quwata illa billah. Makanya Rasulullah pernah katakan di akhir zaman nanti banyak kaum muslimin nanti asbaha musliman wa yumsi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia masih mukmin, paginya dia sudah kafir. Makanya ikhwah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, terus tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bayangkan ikhwah, setiap rakaat kita ucapkan ini, ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau tidak petunjuk dari Allah, gak akan ada yang dapat memberikan kita petunjuk. May yahdihillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Oleh karena itu ikhwah, peganglah petunjuk itu, genggamlah erat-erat, addu alai bin nawajij, gigit dia dengan gigi gerahammu, jangan sampai lepas. Selama kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, berada di atas manhaj salafus soleh, bertahanlah sampai titik darah kita yang penghabisan, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaganya kelak. Bertahanlah sampai akhir hayat kita dan terus bersabar. Kesabaran itu mungkin bisa kita lihat dari kisah-kisah ya para salafus saleh terdahulu. Innat tullaba yuhibbunal qasas. Para siswa itu suka dengan kisah-kisah. Fa'alal muallimu wal muallimatu al-iktharu minha fi hadisis sabah. Oleh karena itu bagi guru-guru hendaklah banyak menceritakan kisah-kisah ini pada waktu pagi. Wa athna dars, ataupun di saat-saat sedang pengajar. Jadi ketika kita bicara masalah tauhid, maka coba kita cerita, kalau ada kisah yang cocok, yang relevan dengan pelajaran, ceritakanlah. Maka itu sangat disenangi oleh para pelajar. Wa fi rihlatil madrasiyah, demikian juga di saat adanya biasanya rihlah itu wisata ya. Di saat berwisata dengan para pelajar ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, wa ghairiha dan lain-lainnya. Wala siyama qissatul lati tabuthul aqidatul salimah fi nufusit tullab. Terutama kisah-kisah yang dapat menumbuhkan akidah yang bersih, yang lurus di jiwa para pelajar. Sa'adhkuru ba'dha al-qasasin nafi'ati allati waradat fi sunnatil mutahharati. Saya akan sebutkan beberapa kisah
beberapa kisah yang bermanfaat, ya, yang ada disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang suci. Di antaranya yaitu an Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibla Uhudin wal Jawaniyah. Bahwasanya aku memiliki seorang hamba sahaya perempuan, ya, dan tugasnya yaitu mengembalakan ternak, ya, mengembalakan kambingku di sekitar daerah Uhud dan daerah Jawaniyah. Fattala'atu dzata yaum, pada suatu hari, fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata ada seekor serigala yang telah berhasil memangsa kambing tersebut, salah seekor kambing. Jadi di saat, ya mungkin ini dikarenakan kelalaian si pengembala, karena tugas pengembala pada waktu itu bukan hanya menggiring kambing-kambing ke tempat-tempat yang ada rumputannya, yang ada makanan untuk kambingnya, tapi juga sekaligus menjaga jika ada serigala yang mau mencuri atau memangsa kambingnya. Kali ini ternyata ketika pulang dari pengembalaan, hitung, ternyata ada satu kambing yang hilang, dimangsa oleh serigala. Wa ana rajulun min bani Adam. Sementara ya aku sama seperti laki-laki yang lain, seperti anak-anak Adam yang lain. Asifu kama yasafun. Mereka juga, aku itu bisa marah sebagaimana mereka marah. Lakinni saqaqtuha saqtan. Dan akhirnya aku tampar dia dengan satu kali tamparan. Lantas fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhuma dzalika alayya. Lantas aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku menceritakan apa yang aku lakukan terhadap si pengembalaku ini. Ya, aku ceritakan, dan aku tampar. Ternyata Rasulullah SAW menilai ini satu hal yang besar. Menampar itu satu hal yang besar. Bukan perkara yang mudah menampar. Karena memang ikhwah, dalam Islam kan tidak boleh memukul wajah. Haram hukumnya memukul wajah. Tidak dibolehkan. Apapun dia, termasuk wajah hewan. Kita tidak boleh memukul wajah hewan. Kalau pukullah di bagian yang lainnya, ya. Apalagi manusia, apalagi dia adalah istri kita ataupun anak kita, maka tidak boleh menamparnya, apalagi sampai meninju, ya, di bagian wajah. Apalagi sengaja kalau mau berantem misalnya atau berkelahi, memang yang ditinju itu dituju adalah wajah, maka ini hukumnya haram. Makanya Rasulullah katakan kalau tidak mau terjadi perkelahian, maka hindari wajah. Fajtanibul wajah, kata Rasulullah, jauhilah memukul wajah. Makanya Rasulullah menganggap masalah ini masalah besar karena sampai Muawiyah bin Hakam ini menampar wajah si pengembala tersebut. Qultu ya Rasulullah, au a'tiquha. Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Jadi Muawiyah bin Hakam ini, ya, ingin menebus kesalahannya yang telah menampar jariyahnya, yang telah menampar hamba sahayanya yang bertugas mengembalakan kambing. Gimana ya Rasulullah? Apakah caranya dengan memerdekakan dia? Kata Muawiyah bin Hakam. Qala, kata Rasulullah, i'tini biha. Oh, kalau begitu coba bawa dia kemari. Faqala laha. Lantas datanglah Muawiyah bin Hakam membawa si jariyah ini, hamba sahaya perempuan yang ditugaskan mengembala kambing oleh Muawiyah bin Hakam. Lantas ketika wanita ini hadir, faqala laha, Rasulullah bertanya kepada si hamba sahaya perempuan ini, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Kata pengembala ini, di langit. Qala man ana? Lantas beliau bertanya lagi, terus aku siapa? Qalat anta Rasulullah. Lantas jariyah ini, yaitu hamba saya perempuan ini menjawab,
Anda adalah Rasulullah. Faqal, lantas Rasulullah mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Apa kata beliau? Udah, Muawiyah, merdekakan dia karena sesungguhnya dia seorang yang mukminah. Demikian ikhwah. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikhwah? Kisahnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami memiliki seorang hamba sahaya perempuan yang tugasnya mengembalakan kambing. Karena kelalaian si perempuan ini, si hamba sahaya ini, kambingnya satu ekor dimangsa oleh serigala. Mengetahui kambing yang dimangsa, Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu marah dan akhirnya dia tampar hamba sahaya perempuannya ini. Namun kemudian dia menyesal dan ingin menebus kesalahan ini. Dan beliau konsultasi dengan Rasulullah SAW. Lantas beliau katakan, coba bawa dia kemari. Rasulullah memberi dia dua pertanyaan. Memberikan dua pertanyaan kepada hamba sahaya ini. Yang pertama, di mana Allah? Jawaban hamba sahaya ini di langit. Ya, tidak rumit, ikhwah. Ya, tidak rumit. Kemudian, aku siapa? Kata Rasulullah. Wanita ini menjawab, Anda adalah Rasulullah. Selesai. Rasulullah katakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Demikian ikhwah, simple ikhwah. Ya. Kalau kita lihat sekarang ketika sebagian orang membahas tentang di mana Allah, seperti orang bingung ikhwah. Ada yang menyebutkan Allah itu di mana-mana. Sementara wanita ini di hadapan Rasulullah ketika ditanya di mana Rasulullah, jawabannya di langit. Dan ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas, ya, seperti Ar-Rahmanu al-Arsyistawa, Allah itu bersemayam di atas aras. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib, kepada Allah lah terangkat kalimat-kalimat yang baik. Kalau diangkat berarti dari bawah ke atas. Demikian ikhwah. Demikian juga Allah menurunkan Al-Quran berarti Allah di atas. Demikian ikhwah. Dan ini banyak sekali. Ya. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun agar dia beriman kepada Allah yang ada di langit, ya, Ibrahim jadikan hal itu menjadi pembulian untuk Nabi Musa, mengejeknya. Apa kata Fir'aun? Ya Hamanu bunuli sarahal la'alli ablughul asbab. Haman, coba bangunkan untukku menara. La'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati wal ard, agar aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'arahu kadhiba, supaya aku bisa bertemu dengan Tuhannya si Musa ini, dan menurutku dia itu penipu, kata si Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi dia melontarkan ucapan itu karena ingin membuli, ingin mengejek, mencemoohkan dakwahnya Nabi Musa yang mengatakan Allah itu di langit. Nah, kalau betul, Rahman, coba kamu bangun menara, biar ku panjat lu menara ini, nanti bisa kita lihat betul nggak si Musa ini bilang. Demikian ikhwah. Jadi ya, orang-orang yang mengingkari, apalagi sampai membuli Allah itu ada di langit, ya ini mirip-mirip dengan kasus seperti ini, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau seandainya Nabi Musa mengatakan Allah itu di mana-mana, tentu ejekan Fir'aun, Haman, tolong siapkan tentara, pergi ke semua arah, cari di mana Tuhannya si Musa, kan gitu seharusnya. Kalau seandainya Nabi Musa itu mengatakan Allah itu di mana-mana, pasti akan berbeda pembuliannya, pengejaannya, pencemoohannya itu akan berbeda. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan karena saking bingungnya, Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Astagfirullah. Ini Allah ini ada apa enggak sih menurut Anda? Demikian. Kenapa enggak sederhana saja? Di mana Allah? Allah di langit, selesai. Dan banyak dalam Al-Quran membicarakan masalah seperti ini. Bahwasanya Allah itu berada di langit. Amintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Banyak sekali ikhwah, ya.
yang menyebutkan dan menjelaskan Allah itu berada di atas langit. Baik, makanya wanita ini juga ketika ditanya Allah fis sama, selesai ikhwah. Ya. Rasulullah nggak tanya lagi langitnya yang mana, enggak ada. Lantas Rasulullah katakan, aku siapa? Anda adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, udah ada, nggak usah lagi ragu. Dia adalah seorang mukminah. Demikian ikhwah. Baik, apa faedah dari kisah ini? Yang pertama, kana sahabatu yarji'una ila Rasulullah sallallahu fi kulli mushkilatin liya'lamu hukmallahi wa rasuli fiha. Bahwasanya para sahabat itu kalau ada permasalahan, mereka langsung rujuk kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui apa keputusan Allah dan Rasulullah dalam masalah ini. Ya, apa keputusan Allah dan Rasulullah dalam masalah ini? Rujuk mereka nggak pergi ke yang lain. Karena Rasulullah masih ada, ya, mereka semua datang kepada Rasulullah SAW. Bayangkan ikhwah, betapa sibuknya Rasulullah SAW pada waktu itu. Beliau seorang panglima perang, beliau seorang presiden, beliau juga seorang mufti, beliau juga seorang imam masjid. Allahu Akbar. Beliau seorang suami, istrinya bukan hanya 1, 9 lagi. Demikian ikhwah, masih bisa meladeni masyarakat. Meladeni masyarakat bukan hanya masalah-masalah agama, tapi masalah-masalah kenegaraan. Termasuk masalah ini, coba bayangkan ikhwah. Apa ada pemimpin kita yang mau ditanyain masalah seperti ini? Masalah menampar aja pun, begitu kira-kira kan? Kau tanya-tanya saya, begitulah kira-kira. Terserah mula mau diapain, begitu. Tapi Rasulullah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, itulah Rasulullah SAW. Beliau masih sempat, bahkan beliau masih sempat juga sebelum tidur bincang-bincang dengan istri beliau. Masya Allah, benar-benar waktu yang sangat berkah. Kita istri hanya 1, kerja hanya dari jam 8 sampai jam 5, bawaannya sangat sibuk, nggak bisa mengaji, ya, nggak bisa menuntut ilmu. Dari Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad wisata, terus ngajinya kapan? Kapan lagi ngajinya? Demikian ikhwah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ar-ridha bi hukmillahi wa rasulihi. Yang kedua, yaitu bagaimana para sahabat ridha, rela, tulus menerima ketetapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Demi Allah, demi Tuhanmu, tidak akan beriman mereka sampai mereka berhukumkan dengan hukummu atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Demikian ikhwah. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian apa yang telah kamu tetapkan tidak membuat ganjalan dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, mereka rela ikhlas menerima keputusanmu, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa ganjalan dalam hati, menerima dengan sepenuh hati. Demikian ikhwah, itulah para sahabat terdahulu. Yang C, wujubus su'al anit tauhid, wajibnya bertanya tentang masalah tauhid. Wa minhu uluwillahi an khalqihi wa annahu wajibun. Di antaranya adalah untuk mengetahui tentang kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, dan itu hukumnya wajib. Banyak yang menolak masalah Allah itu di langit dengan alasan berarti Allah itu butuh tempat. Kalau dikatakan Allah itu di langit, berarti Allah itu di tempat, sementara tempat itu makhluk, ini nggak mungkin. Padahal Ar-Rahmanu 'alasy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, dan arsy itu ada di langit, di atas langit. Demikian. Apakah engkau beriman dengan yang ada di atas langit, bukan yang di dalam langit, ya? Bukan yang di dalam langit, tapi yang di atas langit. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang ancaman Fir'aun terhadap tukang-tukang sihir yang beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata si Fir'aun? La usallibannakum fi juzu'in nakhl. Aku akan salib mereka
fi juzu'in nakhl. Fi di situ bukan di dalam batang kurma. Gimana cara mensalib di dalam batang kurma? Tapi fi juzu'in nakhl yaitu di atas batang kurma. Makanya aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan fis sama, yang zat yang fis sama di langit, di situ artinya bukan di dalam langit tapi di atas langit. Sama seperti yang tadi, yaitu la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Aku akan salib kamu di batang kurma. Di batang kurma artinya bukan di dalam batang kurma, tapi di atas batang kurma. Demikian ikhwah rahimanallah. Yang D, ingkaru Rasulullah ala sahabi Muawiyah darbahu lil jariyah wa ta'dhimuhu lidzalikal amr liyatanabbah al murabbun. Bagaimana Rasulullah SAW mengingkari perbuatan sikap yang dilakukan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang telah menampar hamba sahayanya karena satu kesalahan, dan Rasulullah menganggap ini masalah besar sehingga dia harus memerdekakannya. Hendaklah seorang guru itu memperhatikan hal ini. Gak boleh kita mengajar itu dikit-dikit pukul, dikit-dikit tampar, apalagi memukul wajah. Gak dibolehkan ikhwah. Ya, tidak dibolehkan seperti itu. Ini sampai Rasulullah katakan suruh dia merdekakan. Demikian ikhwah. Ini harus jadi perhatian pada para pendidik. Para pendidik bukan hanya guru, mulai dari rumah. Siapa pendidik di rumah? Ayah, bunda. Ya. Memukul itu hanya alternatif yang terakhir. Ya, memukul hanyalah alternatif yang terakhir, bukan yang pertama. Ketika sudah tidak memungkinkan lagi dengan ucapan-ucapan bujukan, rayuan, dengan ucapan lembut, ancaman, maka kalau sudah tidak juga itu semua memberikan dampak jerah, maka boleh dengan pukul. Itu pun pukulnya harus benar-benar hati-hati, jangan sampai pukulan yang menimbulkan bekas. Ya. Baik, selanjutnya masyru'iyatus su'al bi aina Allah. Disyariatkannya bertanya di mana Allah. Haitsu sa'ala Rasulullah sallam al-jariyah aina Allah. Sebagaimana Rasulullah sallam bertanya tentang kepada si hamba saya ini dengan kalimat di mana Allah. Jadi ikhwah, boleh kita bertanya tentang di mana Allah. Sebagian ustaz ada yang mengatakan enggak boleh kita nanya di mana Allah. Ya, enggak boleh kita bertanya kepada seorang dengan kalimat dengan pertanyaan di mana Allah. Gimana kita katakan enggak boleh? Rasulullah bertanya seperti itu. Ya. Apabila itu dilarang, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberikan kita contoh seperti itu. Oh, itu kan kekhususan Rasulullah SAW. Ikhwah, untuk menentukan satu hukum itu khusus untuk Rasulullah harus berdalil. Kalau tidak nanti semua orang kan mengatakan ini khusus Rasulullah, kita nggak boleh. Nah, begitu. Makanya ikhwah, para ulama fikih mengatakan kalau seandainya kita mengatakan, oh yang ini ibadah ini, perbuatan ini hanya untuk khusus Rasulullah, itu perlu dalil yang menyebutkan hal itu. Kalau tidak, seluruh apa yang dilakukan Rasulullah SAW, seluruh yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, min qaulin, af'alin, wa takririn, dari dia ucapan, perbuatan, diamnya Rasulullah SAW, itu merupakan ya hukum untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian termasuk ini ketika Rasulullah mengatakan aina Allah, ini kan merupakan ucapan. Maka sesungguhnya kita boleh bertanya kepada siapapun dengan kalimat di mana, dengan pertanyaan di mana Allah. Selanjutnya, masyru'iyatul jawab bi anna Allah fis sama. Disyariatkannya menjawab dengan jawaban Allah di langit. Ya karena memang itu yang ada hadisnya. Karena memang seperti itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Liikrari Rasulullah SAW jawab jariyah. Karena seperti itulah Rasulullah membenarkan apa yang dikatakan, yang dijawab oleh si hamba saya tersebut. Zaid, i'tiqadu anna Allah fis sama'i dalilun ala sihhatil iman. Meyakini bahwasanya Allah itu di atas langit, ini menunjukkan
kemurnian iman seseorang, kebenaran iman seseorang, wa huwa wajibun ala kulli muslim, dan itu wajib hukumnya atas setiap kaum muslimin. Wa qad dzakarahu Allah taala fi kitabih, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, tidakkah kalian beriman dengan zat yang ada di langit, ay yakhsifa bikumul ard, yang dapat membuat kalian itu terbenam ke dalam bumi. Demikian ikhwah, itu firman Allah dalam surah Al-Mulk. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu huwa Allah. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan tidakkah kalian beriman dengan zat yang ada di atas langit, yang dapat membenamkan kalian ke dalam bumi? Ibnu Abbas mengatakan, dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Sihhatul iman takunu bisyahadatin li Muhammadin SAW bi annahu rasul. Di antara lurusnya iman seseorang yaitu syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Khata' may yaqul, salah orang yang mengatakan innallaha fi kulli makan bidzatihi. Sungguh salah orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana, zatnya di mana-mana. Demikian ikhwan, di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, apakah juga Allah ada di WC? Apakah Allah ada di toilet? Tempat orang-orang buang hajat? Tentu enggak mungkin seperti ini, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sedangkan kita saja dilarang membawa segala hal yang ada penyebutan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa tulisan atau berupa ucapan? Demikian ikhwah. Kita enggak boleh membawa HP, ya HP di mana sedang di layarnya ini sedang muncul Quran. Enggak boleh kita bawa. Kita ketahui Quran itu bukan Allah. Ya. Demikian ikhwah. HP ini bukan Allah. Tapi itu adalah wahyu Allah. Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Wahyu Allah, kalamullah, ucapan Allah. Ghairu makhluk, tidak makhluk. Itu enggak boleh dibawa ke WC. Demikian juga kalau di HP kita ini ada tulisan Bismillah, enggak boleh dibawa masuk WC. Demikian. Nama Allah saja enggak boleh dibawa masuk ke WC. Al-Quran saja tidak boleh dibawa masuk ke WC. Masa sih kita meyakini Allah itu berada di dalam WC? Karena dengan alasan Allah itu berada di mana-mana? Tentu ikhwah, ini tidak dibenarkan. Seperti yang kita katakan tadi, seandainya lah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun mengatakan Allah itu berada di mana-mana, mestilah pembulian, pengejekan, pelecehan, pernyataan yang melecehkan Nabi Musa itu bentuknya bukan ya Hamanu bunuli sorhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila Musa wa inni la'adhunnu kadziba. Ya Haman, bangunkan untukku sebuah menara agar aku bisa memasuki pintu-pintu langit dan untuk bertemu dengan Tuhannya si Musa ini yang dia katakan di langit. Dan aku tahu bahwasanya dia itu adalah, menurutku dia itu pendusta. Karena apa seperti itu ikhwah? Ejekan, pelecehan yang dilakukan oleh Firaun, karena Nabi Musa mengatakan Allah itu di langit. Seandainya Nabi Musa mengatakan Allah itu di mana-mana, tentu enggak ini pelecehan yang dilakukan oleh si Firaun. Dia akan katakan, Haman, siapkan semua tentara, kita cari di mana Tuhannya si Musa. Kan begitu ikhwah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jelas salahnya yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Was-shawab annallahu fis sama. Yang benar bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Wa ma'ana bi'ilmi yasma'una wa yarana. Allah itu bersama kita dengan ilmunya, artinya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan ya'lamu alimun bidzati sudur, bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dia mendengar kita dan melihat kita. Ya. Talaba Rasulullah sallam li ikhtiyari dalil ala talabu Rasulullah sallam li ikhtibari dalilun ala anna Rasulullah la ya'lamul ghaib kama yaz'amu sufiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muawiyah bin Hakam untuk membawa perempuan tersebut
Dan lantas beliau menguji si perempuan ini. Itu menunjukkan beliau tidak mengetahui ilmu gaib sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang sufi. Kalau seandainya beliau tahu, kenapa harus dibawa datang? Apa faedahnya? Toh Rasulullah tahu, ya kan? Kalau beliau mengetahui ilmu gaib, beliau tidak perlu menyuruh Muawiyah bin Hakam untuk datang membawa si hamba saya tersebut, karena beliau tahu ilmu gaib. Tapi ternyata tidak. Rasulullah suruh dia datang, bawalah dulu si perempuan budak perempuan itu, ya. Kemudian setelah dibawa oleh Muawiyah bin Hakam, beliau uji keimanan si perempuan ini dengan dua pertanyaan, di mana Allah dan aku itu siapa, dijawab dengan benar oleh si wanita. Lantas dari situlah Rasulullah baru punya kesimpulan, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan si perempuan ini karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Itu menunjukkan beliau tidak tahu ilmu gaib. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang meyakini Allah Rasulullah itu mengetahui ilmu gaib. Yang ianya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu maha mengetahui ilmu gaib. Allah tidak memberitahukan ilmu ini kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul. Jadi kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Dajjal, bercerita tentang tanda-tanda kiamat, bercerita tentang kisah-kisah terdahulu, itu bukan dikarenakan beliau mengetahui ilmu gaib, tapi dikarenakan Allah yang memberitahu beliau. Kalau Allah tak beritahu, maka Rasulullah enggak tahu. Nah, demikian ikhwah. Ya, makanya dalam sebuah hadis katakan, wala kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Seandainya aku mengetahui ilmu gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Yang terakhir itu al-itqu yakunul mu'min la li kafirin, li mu'min la li kafirin. Memerdekakan itu, ya, yaitu untuk yang mukmin, bukan untuk yang kafir. Lianna Rasulullah SAW ikhtabaraha, karena Rasulullah SAW telah mengujinya. Walamma alima bi imaniha, ketika beliau sudah tahu bahwasanya wanita itu adalah seorang yang beriman, seorang mukminah, amara bi itaqiha, barulah beliau memerintahkan untuk memerdekakannya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi artinya, kenapa Rasulullah katakan a'tikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minah, sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Seandainya ketika si wanita ini ditanya aina Allah, salah dia menjawabnya. Atau ketika ditanya man ana, siapa aku, dia salah dan menjawab, berarti dia enggak beriman. Otomatis ketika dia tidak beriman, maka Rasulullah tidak menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu untuk memerdekakannya. Tapi karena dia jelas dengan dua pertanyaan ini sebagai standar wanita ini beriman atau tidaknya, dan jelas Rasulullah katakan dia beriman, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia, sungguhnya dia adalah seorang yang mukminah. Karena mukminah itulah makanya Rasulullah menyuruh sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami memerdekakannya. Itulah ikhwah rahimallahu iyyakum di antara faedah kisah yang telah kita bacakan tadi. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini saja kajian kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.